Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang telah memberkati kami pada hari ini. Karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhanlah kami boleh menikmati berkat yang baru dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati kami, pikiran dan jiwa kami, agar firman Tuhan boleh mengajari, menuntun kami melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada kekuatan apapun dan kekuatan manapun yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Inilah yang terjadi dalam kisah Rasul Paulus, yang pada waktu itu dia akan dibawa ke kota Roma bersama-sama dengan tawanan-tawanan lainnya untuk diadili dan akan dijatuhkan hukuman. Dalam perjalanan menuju kota Roma, Rasul Paulus beserta tawanan lainnya, mereka harus melewati perjalanan yang panjang. Mereka harus melewati rintangan-rintangan yang berat. Bahkan kalau kita baca kisahnya, nyawanya pun terancam. Dalam Kisah Para Rasul 27 ini, Rasul Paulus bersaksi. Rasul Paulus mengatakan bagaimana kondisi keadaan yang mereka alami di dalam perjalanan berlayar menuju kota Roma. Mereka terancam oleh angin yang begitu kencang. Mereka terancam kelaparan. Mereka terancam keselamatan nyawanya. Dan termasuk juga dalam ayat renungan kita hari ini, Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Rasul Paulus mengatakan bahwa kapal yang mereka tumpangi itu pun bukanlah kapal yang menjamin keselamatan, sebab kapal mereka tidak tahan melawan angin badai yang begitu kencang. Dikatakan di ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dapat dikatakan Rasul Paulus dengan tawanan yang lainnya hampir putus harapan untuk dapat menyelamatkan diri. Namun di tengah-tengah tantangan kesulitan itu, di tengah-tengah rintangan yang berat itu, Allah menyertai Paulus. Dalam ayat 23 dan 24 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus selamat karena kasih Allah. Saudaraku, demikian juga dengan perjalanan hidup kita yang tentu memiliki banyak tantangan, yang tentu akan menghadapi banyak kesulitan, rintangan, pencobaan sekalipun, sakit, penyakit sekalipun. Ada banyak hal yang akan kita hadapi di dalam hidup kita ini. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Jangan takut, karena sebesar apapun pergumulan kita, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan lebih kuat dari pergumulan hidup kita.
Lihat bagaimana Rasul Paulus dalam menghadapi tantangannya. Kita dapat melihat yang menolong Rasul Paulus itu adalah Allah. Yang menyelamatkan Rasul Paulus itu adalah Allah. Yang membantu dan membuat mujizat-mujizat dalam diri Paulus itu adalah Allah. Dengan kata lain, yang kita butuhkan dalam tantangan, dalam persoalan, dalam pergumulan hidup ini adalah kasih Tuhan Allah. Jangan takut saudaraku, kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Apapun tindakan yang kau lakukan, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Niscaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan akan ada menyertai hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah menyapa kami melalui renungan pagi hari ini. Pengalaman Rasul Paulus di dalam menghadapi tantangan hidupnya, dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Tuhan setia, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang menyelamatkan dia, Tuhan yang memberikan tanda-tanda mujizat bagi Rasul Paulus untuk melewati tantangan rintangan yang harus dia hadapi, hingga Rasul Paulus boleh selamat dari tantangan itu. Demikian jugalah dengan hidup kami, ya Tuhan. Tentunya hidup kami tidak terlepas dari berbagai persoalan mungkin, kesulitan, tantangan yang tidak dapat kami ungkapkan. Tapi biarkanlah melalui renungan ini kami boleh percaya, kami yakin, dan yang kami butuhkan hanya kasih Tuhan. Tuhanlah yang menyertai, yang menguatkan dan meyakinkan kami untuk dapat berjalan melewati segala tantangan-tantangan hidup. Dan kami percaya kasih Tuhan, kuasa tangan Tuhan akan memenangkan, menyelamatkan kami melewati segala pergumulan hidup kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami rasakan pada saat ini, biarkanlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Ampuni dosa kami Tuhan, akan kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.